Baik, kita lanjut pembahasan kita ya. Kemarin terakhir kita bahas sampai huruf nun dan huruf ro. Benar ya? Benar kan? Kemarin terakhir sampai huruf nun dan huruf ro ya. Gimana? Benar gak? Nun dan huruf ro. Atau kemarin terakhir sampai huruf dot atau huruf lam. Nah, ingatkan kembali sebagian itu ada yang story-nya salah ya. Nah, contohnya pada huruf sa dan sya itu nggak perlu pakai harokat. Ana cuman pengen dengar desisnya doang. Karena model utama dari huruf sya itu adalah desis. Jikalau desisnya benar, maka kesananya bisa diubah atau bisa diperbaiki lah. Nah, kalau desisnya belum ketemu, antum temuin dulu. Yang penting rasanya itu dia ke belakang. Kalau sin itu dia di depan. Gitu ya. Kalau sya itu dia desisnya pindah ke tengah lidah. Seperti itu. Nah, jadi antum cukup setorkan apa? Desisnya saja. Nah, kalau Anda bilang udah benar, nah berarti antum lanjut tuh melatih huruf shin. Gimana kemarin cara melatih huruf shin? Yang pertama adalah desisnya dipanjangin lalu diputus. Setelah itu dipasangin dengan huruf ya. Contoh sh, putus ya. Sh, ya. Nah, yang kedua, itu yang pertama itu antum ulang sampai sebanyak 10 kali ya. Pelan-pelan aja dinikmatin. Yang kedua, desis dan huruf ya-nya dipepet. Contoh sya, sya, sya. Nah, gitu ya. Shi, shi, shu, shu. Nah, itu 10 kali tuh kayak gitu. Atau fathah aja 10 kali, fathah aja 10 kali. Nah, setelah itu baru mengucapkan huruf shinnya secara langsung. Setelah 10 tadi kan, sya, sya, sya. Nah, baru langsung tuh sya. Nah, dia pasti langsung jadi tuh, bener jadinya. Karena kenapa kok langsung jadi? Karena antum udah melatih dia sebanyak 10 kali. Nah, pasti antum itu udah terbiasa sya, gitu kan? Gak mungkin udah baca 10 kali sya sya sya, yang ketiga itu kan langsung, masa antum langsung baca sya? Nah, itu kan beda tuh. Yang kedua tadi bacanya apa? Sya. Nah, otomatis nanti yang ketiga pas langsung itu antum bacanya apa? Sya. Nggak mungkin sya gitu ya. Itu beda bunyinya. Itu dulu yang pertama pada huruf sya itu. Nah, terus sebagian juga masih ada yang salah huruf jimnya ya, masih kebawa logat medoknya. Berikutnya melatih huruf dot. Nah, melatih huruf dot kemarin huruf dot sudah Anda beritahu ya. Marutnya di mana? Yang penting ngapain huruf dot ini? Yaitu lidahnya jangan sampai keluar. Itu yang paling penting. Nah, cara setorannya itu huruf dot pakai huruf hamzah depannya. Contoh L. Nah, setelah A itu langsung tekan tepi lidahnya ke gigi geraham. L. Nah, tekan itu ya. Aldo gitu ya. Jelas ya, itu cara setoran huruf dot. Jadi setelah memakai hamzah itu antum tekan lidah tepi lidahnya itu, baru kasih dia harokat. Contoh A ya kan. Nah, tekan tuh. Setelah itu baru do gitu. Kalau disambung aldo gitu ya. Aldoi, aldu. Nah, selama pengucapan huruf dot itu nggak boleh ada yang bocor nafasnya keluar. Itu harus ditahan sekuat mungkin. Dan seperti itu cara menyetorkan huruf dot. Cara menyetorkan huruf lam. Huruf lam ini kan kesalahannya sering banyak yang baca huruf lam itu lidahnya di luar. Berarti cara menyetorkan huruf lam ini
antum harus pakai video ya. Atau jika nggak mau pakai video, antum latihan sendiri. Latihan sendiri ya. Yang penting lidahnya sudah menempel di gusi gigi seri atas. Seperti itu. Itu cara menyetorkan huruf lam. Pakai video ya kalau mau disetorkan. Terus berikutnya huruf nun lewat ya, karena bisa semua. Berikutnya huruf ro. Nah, huruf ro ini kalau di buku itu kan dibilangnya menempel. Tapi yang lebih tepatnya menyentuh, bukan menempel, menyentuh ya. Menyentuh. Jelas? Jadi praktek pada huruf ro itu dia dimulai dari bawah. Kenapa kok menyentuh bukan menempel? Nah, kalau menempel itu dia bisa ditempelin dulu. Kalau menyentuh ya sebentar aja gitu. Gini kan, set gitu, udah gitu aja. Tapi kalau mahrot yang menempel tuh dia bisa ditempelin dulu. Tapi itu huruf ro. Nah, huruf ro ini seperti biasa setorannya ro, ri, ru gitu ya. Ro, ri, ru. Tapi seperti itu. Jangan terlalu berlebihan dalam menggetarkan huruf ro. Jelas ya, jangan terlalu berlebihan dalam menggetarkan huruf ro. Itu dia cara menyetorkan huruf-huruf berikut. Setelah itu kita lanjut ke mahrot huruf berikutnya, yaitu mahrot to data. Sebentar ya, ini 10 menit lagi mati nih. Nggak tahu kenapa, biasanya nggak mati biasanya nih zoomnya. Tapi kita masuk ke huruf to data ya. To data. Antum lihat mahrotnya di buku, silakan dibuka bukunya. Mahrot to data. Ujung lidah menempel pada ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri atas. Nah, pangkal gigi itu yang mana? Pangkal gigi itu permulaan munculnya gigi dari gusi. Berarti pertengahan di antara gusi dan gigi itu disebut dengan apa? Pangkal gigi seri atas. Berarti di dalam atau di luar lidahnya? Jelas di dalam. Nah, jadi gusi di atas ini turun ke bawah dikit itu kan gigi. Nah, itu namanya pangkal gigi seri atas. Jelas ya? Pangkal gigi seri atas. Cara melatihnya, to data ini seperti biasa Ana bilang, intinya mahrot yang ada tulisan menempelnya berarti bisa ditempelkan terlebih dahulu. Nah, cara melatihnya antum baca dulu dengan benar, yang kedua ditempelkan mahrotnya, yang ketiga baru dibaca hurufnya. Itu agar mengantisipasi huruf to-nya biar nggak jendol kanan jendol kiri nih. Huruf to itu sebagian ada yang jendol kanan jendol kiri, itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, lidahnya keluar to gitu. Nah, ini salah nih, salah. Jadi nggak boleh lidahnya pada huruf to ini keluar, melainkan harus menempel di pangkal gigi seri atas. Jelas ya? Semua mahrot yang ada tulisan menempelnya yang udah Anda jelasin berarti bisa ditempelkan terlebih dahulu. Nah, berarti huruf to ini menempel, berarti cara melatihnya adalah ditempelkan terlebih dahulu. Antum tempelkan dengan benar, setelah itu tinggal dibaca to gitu. Itu langsung hilang ya, jendol kanan jendol kirinya itu langsung hilang saat itu juga. Tapi begitu cara melatih mahrot. Berikutnya kesalahan pada huruf dal. Kesalahan pada huruf dal ini yang paling sering adalah logatnya ya, logat Jawa. Da, di, du. Bersama dengan ja, ji, ju. Nah, ini logat Jawa nih, huruf dal. Jelas ya. Terus sebagian huruf dal juga ada yang keluar aliran nafasnya. Ini salah nih. Huruf dal tuh nggak boleh keluar aliran nafas. Terus berikutnya tidak mengkolkolahkan huruf dal. Ini salah juga. Jadi huruf dal ini harus dikolkolahkan.
Tapi itu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada huruf dal. Berikutnya, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada huruf ta. Nah, yang paling sering adalah ketika berharokat. Kenapa? Karena kebanyakan huruf ta itu, orang-orang itu terlalu berlebihan dalam mengucapkan huruf ta. Berlebihan dalam apa? Dalam mengalirkan aliran nafas. Alasannya adalah pasti mereka bilang ini kan huruf hamas, berarti harus ngalir aliran nafasnya gitu kan. Memang ini huruf hamas, siapa bilang bukan gitu. Akan tetapi dalam mengeluarkan huruf hamas itu ada kaidahnya. Apa kaidahnya? Insya Allah nanti antum akan pelajari. Nah, tapi untuk saat ini anak kasih tahu ya. Kaidah dalam memakai memakai sifat hamas adalah semua huruf yang memiliki sifat hamas akan lebih jelas alirannya ketika sukun daripada berharokat. Contoh, sa sama as banyakan mana? Ya kan? Atau semua huruf yang memiliki sifat hamas lebih banyak alirannya ketika sukun daripada berharokat. Fa sama af banyakan mana? Ketika sukun, nah, jelas kan? Nah sekarang huruf kaf, ketika berharokat bisa nggak seperti huruf sin depannya itu ngalir? Contoh, sa gitu, bisa nggak? Nah, nggak bisa kan? K itu dia langsung K gitu, nggak bisa dia K gitu kan, nggak bisa. Nah ketika sukunnya juga huruf kaf itu dia hanya sedikit ngalirnya, ak, Allahu akbar gitu aja. Jangan sampai Allahu akbar, ini salah nih. Ya. Begitu pula dengan huruf ta. Huruf ta ini juga banyak yang mengeluarkan aliran nafasnya terlalu berlebihan. Contoh pada kalimat yang sering terjadi yaitu surat Muzammil. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, itu terlalu fasih ya. Nah, kembali ke kaidah yang tadi. Huruf hamas itu lebih banyak alirannya ketika sukun. Nah, antum lihat ketika sukun huruf ta itu sedikit apa banyak alirannya? Sedikit, berarti yang berharokatnya harus lebih sedikit daripada yang ketika sukun. Ya udah gimana berarti? Tati itu seperti biasa, nggak usah terlalu berlebihan. Ca, ci, cu, seperti itu ya. Itu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada huruf ta. Jadi kaidah hamas apa tadi? Huruf-huruf hamas lebih banyak alirannya ketika sukun daripada berharokat. Ketika sukun ta dan kaf aja sedikit gitu kan. Apalagi yang berharokat harus lebih sedikit daripada yang sukun. Seperti itu. Jelas ya, tadi udah Anda jelasin. Kenapa? Karena huruf kaf itu nggak bisa dia niru huruf sin depannya itu. Sa, bisa nggak K kayak gitu? Nggak bisa. Fa, bisa nggak K kayak gitu? Nggak bisa. Sya, bisa nggak K kayak gitu? Nggak bisa dia. Dia ketika sukun baru kelihatan alirannya. Itu pun sedikit gitu kan. Berarti yang berharokatnya gimana? Biasa saja. Kakiku. Yang ta pun begitu. Tati itu nggak perlu berlebihan. Cacicu itu nggak perlu ya. Biasa saja. Tati itu. Lagi pula antum kalau ngajarin anaknya pasti bingung. Ini hurufnya apa ini? Cacicu ini. Jadi biasa saja ya. Tati tuh, taib. Itu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada huruf to, data. To, data. Jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Taib. Itu kesalahan yang sering terjadi. Cara melatihnya tadi udah sebutin. Cara melatih huruf to, data. Yang pertama ini to ya. To ini sering jendol kanan, jendol kiri tuh pipinya. Itu salah itu jendol kanan, jendol kiri. Itu kemana lidahnya? Nah, antum lihat lagi tuh di buku. Lidahnya huruf to adalah ujung lidah menempel pada pangkal gigi. Nah, tempelin coba di situ. Udah, tempelin di pangkal gigi. Setelah itu dibaca hurufnya to gitu. Itu langsung hilang jendol kanan dan jendol kirinya. Itu cara melatih makhraj huruf ya. To, begitu pula dengan da. Nah, huruf da ini bagi yang logatnya ngapak, nah itu ya, atau Jawa, ya kan. Yang belum tuntas huruf jimnya dituntasin dulu. Dalam melatih huruf dal ini sama dengan melatih huruf jim, haluslah bahasanya.
tempelan biasa, nggak perlu ada bantingan, nggak perlu ada tekanan, nggak perlu ada aliran nafas. Tempelan biasa saja. Contoh, ya kan, ujung lidah nempel ke pangkal nih. Dah, tempel biasa aja. Turunin biasa. Pas nurunnya itu antum nggak perlu ada tekanan, biasa aja. Dah, tempelin lagi. Di, tempelin lagi. Du, dah biasa aja. Kalau cepetnya da di du, da di du. Tapi seperti itu. Huruf ta juga sama ya. Ta ti tuh sama mahrotnya. Ya, jelas ya. Ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri. Atas itu mahrotnya huruf to, data. Nah, tempat-tempat mahrot itu antum harus pahamin ya. Ana nggak suruh ngafal ya. Suruh pahamin. Antum pahamin dulu, terutama mahrot-mahrot yang menempel. Nah, itu antum pahamin lah bahasanya. Nah, setelah paham, antum hafal. Tep, jelas ya. Gimana, ada pertanyaan nggak? Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada, jelas nih berarti. Tep, berarti jelas ya. Nah, itu nanti antum setorkan ya. Totitu, terus dadidu, terus tatitu, itu disetorkan. Tapi berikutnya masuk ke mahrot berikutnya, yaitu sozasa. Sozasa. Kesalahan yang sering terjadi pada huruf sod adalah berubahnya sin ke sya. Contoh, sho. Ini tuh sya versi bulat ya. Salah nih. Ini sya versi bulat. Aneh ya orang kita itu. Dikasih huruf sin malah ke huruf sya. Dikasih huruf sya malah ke huruf sin, ya kan. Yang lebih mudah lagi, di huruf sin, harusnya huruf sin malah ke huruf sya. Ini sini kan lebih mudah. Harusnya lebih benar. Nah, sama dengan huruf sod. Huruf sod itu sama dengan huruf sin. Hanya saja dia itu bulat. Kalau sin itu nyengir. Dah gitu aja. Nah, cara pengucapannya pun natural aja. So gitu kan. Antum bilang bakso, so itu, itu so itu. Bakso, ya kan? So, itu so benar itu. Cuman tebal tipisnya masih dipertanyakan. Intinya cara membaca mahrotnya benar. Bakso gitu misalkan kan. So itu benar kayak gitu. Nah, jelas ya. Jangan bacanya, pasti antum nggak mungkin bilang bakso gitu kan, bakso gitu kan, lucu ya. Mau beli bakso. Ini sebagian orang ada yang ngucapin so-nya itu ke huruf sya. Padahal udah dikasih SHO ya, so gitu kan. Kayak antum bilang bakso itu loh. Kalau susah, bakso gampang kan bilangnya ya. Bakso. Nah, itu so tuh. Jangan perginya ke malah show gitu kan. Show, shi, shu. Ini huruf shin yang tebal ini kan. Kayak gini nih. Tapi itu cara gampangnya mengucapkan huruf sod. Ya kan? Biasa aja, so gitu kan. Itu kesalahan huruf sya ya. Berikutnya so. Berikutnya kesalahan pada huruf sya. Sama, huruf sya ini pasti kesalahannya adalah diubah menjadi huruf sin. Diubah menjadi huruf sin. Itu kesalahan yang paling sering terjadi. Huruf sa diubah menjadi huruf shin. Afwan. Sa diubah menjadi huruf shin ya. Padahal udah enak ya, dikasih huruf sin malah ke huruf sya. Dikasih huruf sya malah ke huruf sin. Ini penyakit namanya. Tapi berikutnya huruf zai. Tadi kan so, za, sa ya. Za dulu berarti. Za itu kesalahannya yaitu ke huruf sin dia bunyinya. Atau desisnya huruf za itu malah pakai desisnya huruf sin. Ini salah nih. Za gitu. Nah, ini salah. Harus za terus dari awal. Z ya, Z gitu. Z. Nggak boleh ada. Nah, ini salah nih.
Za itu dia ada suaranya. Nah, namanya kan jahar, za itu. Ada suaranya. Kalau sin dia hamas, full apa? Dia full nafas. Gitu kan. Bedanya kalau za itu dia ada suaranya. Nah, itu nggak boleh hilang tuh suaranya, harus stabil. Za, zi, zu. Nah, itu untuk makhraj huruf zai. Jadi ada suaranya, yaitu yang membedakan dengan huruf sin. Sin itu hamas, za itu jahar. Jelas ya. Jadi ketika mengucapkan huruf zai itu antum apa? Pertahankan aliran suaranya, jangan sampai hilang. Kalau hilang dia menjadi huruf sin. Nah, ya kan? Za. Ini nggak cocok nih. Depannya sin, akhirannya za gitu, nggak cocok. Za. Ini kan nggak cocok. Jadi antum pertahanin tuh. Jadinya apa? Dari awal kayak gitu. Za, zi, zu. Seperti itu cara membaca huruf zai. Cukup insyaallah ya, jelas. Ada pertanyaan? Sebelum masuk ke huruf zo, za, sa. Zo, za, sa. Nggak ada. Jelas ya. Nah, apa makhrajnya so, za, sa ini? Makhrajnya so, za, sa adalah ujung lidah bagian bawah pada posisi menghadap gigi seri bawah. Nah, menghadap itu menempel atau tidak? Coba jawab antum. Menghadap itu artinya menempel atau tidak? Tidak. Yang lain? Menempel itu maksudnya apa namanya? Menghadap itu maksudnya menempel atau tidak? Tidak. Yang lain? Yang lain menempel nggak? Menghadap itu menempel nggak? Tidak ya. Sama seperti murid menghadap guru, nempel nggak muka si murid ke muka si guru, kan nggak. Nah, jadi menghadap itu ada celah di situ. Nah, bingung kan antum cara ngucapinnya? Nggak usah bingung karena antum bisa gitu. Jadi sebagian mahar itu hanya menjelaskan saja. Nah, menjelaskan itu malah bikin bingung ya. Nah, ini termasuk dengan huruf short nih. Ujung lidah bagian bawah pada posisi menghadap ke sisi bawah. Ini gimana cara praktekinnya gitu kan? Dipikirin malah tambah bingung gitu. Nah, itu jelas-jelas wawasan. Kenapa? Karena antum itu udah bisa ngucapin huruf sin, itu udah bisa gitu. Nah, jadi adanya teori itu untuk apa? Mengasih tahu secara ilmiah mahrot so, zai, sin. Tapi tetap ujung-ujungnya harus praktek guru ya, ke gurunya. Jadi so, za, sa itu teorinya untuk pelajari adalah sebagai wawasan saja. Adapun pengucapannya insya Allah antum semua bisa. Jelas ya. Ngomong bakso aja bisa kok. Bakso ya, so gitu kan. Ini so nih, bener nih so-nya. Nah, yang penting jangan ketika so itu diubah menjadi show gitu kan. Bakso gitu kan, nggak ada orang ngomong bakso kan. Show. Ini penyakitnya ada nih yang kayak gini. Tapi jelas ya untuk so, za, sa ya. So, zai. Zai yang paling penting itu karena kenapa? Banyak yang merubah zai itu jadi sin. Alirannya. Berikutnya kita masuk ke zo, za, sa ya. Zo, za, sa. Apaan Ustaz? Boleh diulang lagi agar logat Jawa hilang? Oh, jangan dihilangin logat Jawanya. Antum kan asli Jawa, jangan dihilangin logat Jawanya ya. Antum harus ingat kampung halaman. Ntar kasihan sama orang di kampung bahasa Jawa, antum malah nggak bisa bahasa Jawa gitu. Maksudnya menghilangkan logat Jawa dalam membaca Al-Quran ya, atau mengucapkan huruf-huruf dalam Al-Quran. Sama aja caranya dengan huruf jim kemarin, sama. Huruf dal itu juga sama dengan huruf jim, yaitu hanya menempel saja. Jawa itu kan logatnya kan menekan, membanting, mengalirkan nafas tuh. Berarti kebalikan dari belajar tajwid. Kalau belajar tajwid tuh mahrajnya rata-rata hanya disuruh apa? Menempel saja. Nah, tugas antum berarti ngapain? Nempel aja udah. Ujung lidah menempel ke pangkal gigi, tempelkan dulu. Dah. Turuninnya biasa, jangan nempelnya benar, turuninnya dibanting.
da, sama aja. Turunnya pelan aja, alus, alus. Da, tempelkan lagi. Di, tempelkan lagi. Du, udah gitu aja. Jadi tugasnya hanya disuruh menempel tanpa ada bantingan, tanpa ada tekanan, tanpa ada aliran. Nah, nafas itu logat Jawa tuh isi dalamnya. Berarti jangan antum pakai pas ngaji itu. Terutama pada huruf jim dan huruf dal. Tapi itu ya, Pak Rio Fazrin. Berikutnya kita masuk pada zozasa. Kesalahan yang sering terjadi pada zozasa adalah afwan. Zo itu diganti jadi huruf zai tadi. Cuman versi bulatnya. Contoh zo gitu kan. Ini salah nih ya. Zo. Zo. Ini udah jelas nih salah nih, kelihatan suaranya. Salah. Itu yang pertama. Berarti apa? Kesalahannya merubah huruf zo menjadi huruf zai. Tapi berikutnya yang kedua, za. Za ini sama juga diubah menjadi huruf zai, za gitu kan. Za ini salah nih. Berikutnya yang ketiga yaitu huruf sin, itu juga diubah menjadi huruf apa? Sin biasa. Itu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada zo, za, za. Nah, sekarang kita melihat di mana sih mahrotnya zo, za, za itu? Mahrotnya zo, za, za adalah ujung lidah menempel pada ujung gigi. Ujung lidah menempel pada ujung gigi. Lihat. Ujung gigi itu yang mana? Ujung gigi itu yang buat antum gigit itu loh. Pangkal ujung. Ujung itu yang buat gigit. Atau pertemuan antara gigi atas dan gigi bawah itu kan. Nah, itu namanya ujung gigi. Ini ya misalkan nih. Nah, ini namanya ujung gigi. Nah, si ujung lidah ini menempel ke ujung gigi nih gini. Berarti lidahnya keluar nggak? Keluar, sedikit keluar. Nah, jadi cara melatih gampangnya huruf zozasa ini kan antum repot nih karena kebiasaan di dalam terus lidahnya. Caranya ya seperti tadi. Antum baca teorinya, setelah antum baca, antum tempelkan mahrotnya dulu. Ingat ya, tempelkan tuh untuk menjelaskan rekaman otak antum itu. Nah, itu dia. Jadi biar rekaman otaknya jelas. Nggak asal main nyebut-nyebutin huruf aja. Jadi antum baca, setelah antum baca itu antum letakin mahrotnya dulu. Contoh kan, ujung lidah menempel pada ujung gigi. Oh, berarti nempel ke ujung gigi. Tempelin dulu. Baru baca. Zo. Oh, gitu. Terus tempelin lagi. Za. Oh, gitu. Terus tempelin lagi. Zi. Tempelin lagi. Sa. Tempelin lagi. Si. Tempelin lagi. Su. Nah, gitu caranya melatih mahrot itu. Jadi intinya mahrot-mahrot yang ada tulisan menempelnya itu bisa ditempelkan terlebih dahulu. Selebihnya wawasan. Tapi itu cara melatih huruf zo, za, dan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada huruf tersebut. Alhamdulillah selesai bab al-lisan. Sampai sini kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Ada waktu 3 menit lah.